Selamat pagi para siswa-siswi kelas 11 TKR. Untuk hari ini saya akan daring online untuk pembelajaran di TKR. Saya akan membahas tentang PSP TKR. Jadi di saat nanti di kelas 11 TKR, ketika kita akan bertemu pembelajaran PSP TKR atau produktif TKR, kalian akan bertemu dengan saya. Oke, yang pertama mungkin untuk pemeran kalian sudah paham semua. Saya Didin Muhyiddin, dan saya mampu PSP TKR untuk kelas 11 TKR. Untuk hari ini saya mau menjelaskan sedikit apa PSP TKR itu. Tapi yang jelas nanti ada review video untuk lebih kalian paham. Untuk yang pertama, mungkin PSP TKR ini yang dipelajari adalah tentang pengereman. Jadi kita akan belajar sistem pengereman, baik itu trombol maupun rem cakram di mobil. Jadi untuk di semester 1 ini kita belajar pengereman, bahkan bagaimana cara melepas rem kalau remnya sudah haus, trombolnya sudah haus, harus bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara melepasnya. Untuk kita akan belajar lebih lanjut nanti. Ya, yang pertama kita harus paham dulu bagaimana sistem pengereman berjalan. Oke, untuk kalian habis ini saksikan video yang saya tampilkan berupa video sistem pengereman. Hari ini kita akan belajar tentang komponen rem cakram. Sekilas tentang rem cakram. Rem cakram adalah mekanisme pengereman yang menggunakan komponen berbentuk piringan sebagai media gesekan. Cara kerjanya, dua buah kampas rem akan menjepit piringan sampai piringan berhenti berputar. Sangat mudah bukan? Lalu apa saja komponen yang ada di dalam rem cakram? Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, perlu digarisbawahi bahwa tipe rem yang kami jelaskan di sini adalah tipe floating. Tipe rem ini merupakan tipe paling standar dan digunakan pada hampir semua kendaraan ringan. Apa saja komponennya? 1. Piringan rem.
Piringan rem adalah komponen pada sistem rem cakram yang digunakan sebagai media yang digesek. Piringan rem terbuat dari besi solid dengan rongga udara pada sisi luarnya. Rongga-rongga udara ini dimaksudkan untuk mendinginkan piringan rem pasca rem beroperasi. Hal itu dikarenakan, pergesekan antara kampas rem dengan piringan akan menimbulkan panas. Tapi karena bentuk piringan yang tebal, maka dibuatlah rongga udara supaya pendinginan bisa lebih merata. 2. Kampas rem. Kampas rem adalah komponen yang digunakan sebagai media penggesek. Artinya, kampas rem ini merupakan komponen aktif yang bergerak menjepit piringan rem. Kampas rem terbuat dari bahan seperti asbes, keramik atau bahan lain yang mudah rapuh. Ini didesain agar saat pergesekan terjadi, kampas remlah yang akan terkikis. Sehingga piringan rem bisa lebih awet. Garis cekung yang ada di tengah kampas rem adalah sebuah depth indikator. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketebalan kampas rem. Selain itu juga ada wear indikator. Indikator ini berfungsi sebagai penanda apabila kampas rem sudah sangat tipis. Cara kerjanya: ketika kampas rem semakin tipis maka wear indikator akan semakin mendekati permukaan piringan. Sampai saat kampas rem sudah sangat tipis, wear indikator bergesekan dengan cakram. Dan itu akan menghasilkan bunyi gesekan antar logam, nah bunyi itulah yang jadi penanda. 3. Pedal rem. 4. Master cylinder. Master cylinder berfungsi untuk mengubah gerakan fisik dari pedal rem menjadi tekanan fluida. Cara kerjanya, menggunakan sebuah piston. Piston ini akan mendorong fluida yang ada di dalam master cylinder, sehingga akan menghasilkan fluida bertekanan. 5. Kaliper rem. Kaliper rem adalah komponen yang berfungsi mengubah kembali tekanan fluida menjadi gerakan fisik. Gerakan yang dihasilkan kaliper rem inilah yang digunakan untuk mendorong kampas rem. Pada sebuah kaliper rem, biasanya memiliki beberapa komponen pendukung seperti piston kaliper rem, seal piston, dan nipple bleeding. 3 komponen itu merupakan komponen standar yang ada pada aktuator hidrolik seperti kaliper. 6. Pin kaliper rem. Pin kaliper rem adalah sebuah batang besi yang memungkinkan kaliper rem untuk bergesek ke kanan dan ke kiri. Pin ini hanya terdapat pada rem cakram tipe floating. 7. Briket kaliper rem. Fungsi briket adalah sebagai dudukan beberapa komponen rem cakram seperti kampas rem dan kaliper rem. 8. Plat penahan kampas rem. Plat penahan kampas rem adalah komponen yang terbuat dari plat tipis yang agak elastis. Fungsinya hanya sebagai penahan kampas rem pada dudukannya. Itulah 8 komponen rem cakram beserta fungsinya. Semoga bermanfaat. Baik, materi sistem pengereman hari ini sampai di sini saja dulu. Materi selanjutnya akan bertemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.